Assalamualaikum soleh-soleha, apa kabar? Alhamdulillah, kita berada dalam bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Hari ini kita akan belajar mengenai sejarah singkat Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Hijrah merupakan awal mula yang mendasari dakwah dan perjuangan Rasulullah SAW di Madinah ketika orang-orang terkasih yang selalu membela dan memotivasinya, yaitu istrinya Siti Khadijah dan paman beliau Abu Thalib telah wafat. Perjuangan Rasulullah pun semakin berat. Di sisi lain, penduduk Madinah dengan tangan terbuka bersedia menerima kedatangan Rasulullah dan menjamin keselamatan beliau. Selain itu juga ada beberapa faktor yang mendorong Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Faktor yang mendorong Rasulullah SAW hijrah ke Madinah yaitu yang pertama yaitu ketika ada 13 orang dari Madinah yang menemui Rasulullah pada tahun 621 Masehi di Bukit Aqobah. Mereka menyatakan masuk Islam. Yang kedua, ketika datang lagi 73 orang yang berasal dari suku Aus dan Khazraj pada tahun 622 Masehi mengajak Rasulullah untuk berhijrah ke Madinah. Yang ketiga, ketika orang-orang kafir Quraisy melakukan pemboikotan terhadap Rasulullah SAW dan para pengikutnya. Dakwah Rasulullah SAW di Madinah dilakukan selama 10 tahun. Dakwah yang ditujukan kepada umat Islam dan umat yang belum masuk Islam. Hijrah Rasulullah ke Madinah merupakan babak baru dalam perkembangan Islam. Dalam berdakwah di Madinah, Rasulullah menggunakan strategi yang berbeda dengan dakwahnya di Makkah. Strategi-strategi yang beliau gunakan yaitu yang pertama, membangun masjid. Masjid sebagai sarana pembinaan umat Islam di bidang akidah, ibadah, dan akhlak. Masjid merupakan sarana ibadah. Masjid merupakan tempat belajar dan mengajar tentang agama Islam. Masjid sebagai tempat pertemuan untuk menjalin hubungan persaudaraan sesama muslim. Menjadikan masjid sebagai sarana kegiatan sosial. Menjadikan halaman masjid dengan memasang tenda sebagai tempat pengobatan. Rasulullah SAW menjadikan masjid sebagai tempat bermusyawarah dengan para sahabatnya. Yang kedua, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor. Muhajirin adalah para sahabat Rasulullah, penduduk Mekah yang berhijrah ke Madinah. Sedangkan ansor adalah para sahabat Rasulullah, penduduk asli Madinah yang memberikan pertolongan kepada kaum muhajirin. Yang ketiga yaitu perjanjian bantu-membantu antara umat Islam dan umat non-Islam. Setiap penduduk Madinah memiliki hak pribadi, keagamaan, dan politik. Setiap individu penduduk Madinah mendapat jaminan kebebasan beragama, saling membantu dalam bidang moral dan material, dan Rasulullah SAW adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah. Yang keempat yaitu meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial yang islami demi terwujudnya masyarakat madani. Dengan menggunakan sistem politik Islam yakni musyawarah, dalam bidang ekonomi yaitu dapat menjamin terwujudnya keadilan sosial, dan dalam bidang sosial kemasyarakatan yaitu persamaan derajat di antara semua individu. Dalam berdakwah di Madinah, Rasulullah pun menghadapi beberapa rintangan. Ada beberapa peperangan dan peristiwa besar yang dialami oleh Rasulullah dan umat Islam. Yang pertama yaitu Perang Badar. Yang kedua, Perang Uhud. Yang ketiga, Perang Ahzab atau Khandaq. Yang keempat, Perang Hunain. Yang kelima yaitu Perang Tabuk. Selain peperangan, ada beberapa peristiwa besar yang dialami oleh Rasulullah dan umat Islam. Yang pertama, Perjanjian Hudaybiyah. Yang kedua, Fathul Makkah. Dan yang ketiga yaitu Haji Wada, yang merupakan haji terakhir sebelum Rasulullah SAW wafat. Itulah sejarah perjuangan Rasulullah di Madinah. Sudah sepatutnya kita sebagai umat Islam juga dapat meneladani sifat-sifat beliau.